Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davumuna Maitza dengan NIM 245610042. Dan saya perkenalkan, nama saya Mayang Wulandari dengan NIM 245610043. Dan saya Tara Aisyah Wijaya dengan NIM 2456131. Baik, bayangkan kalian adalah manajer merchandising di sebuah gerai Zara. Setiap minggu ratusan produk baru masuk ke rak, mulai dari jaket, jeans, kaos, sweater, dan sepatu, dan lain-lain. Tapi dari ratusan produk ini, hanya sebagian kecil yang benar-benar laku keras, sementara sisanya menumpuk di gudang. Pertanyaan besarnya adalah produk apa yang sebenarnya menggerakkan bisnis ini dan faktor apa yang membuat sebuah produk laris atau tidak. Nah, inilah yang akan kami jawab melalui dashboard yang telah kami buat dan kami akan tunjukkan hari ini. Dashboard ini kami beri judul Zara Retail Performance Dashboard dan dibuat untuk menganalisis performa penjualan produk Zara berdasarkan 4 sudut pandang, mulai dari kategori produk, posisi display di toko, status promosi, dan section pria atau wanita. Tujuannya sederhana, membantu tim marketing dan manajer toko memahami faktor apa yang paling memengaruhi volume penjualan, sehingga strategi promosi dan penataan produk ke depannya bisa lebih tepat sasaran. Jadi, untuk target pengguna dashboard ini ialah manajer marketing dan staf merchandising Zara. Nah, data yang kami gunakan berasal dari Kaggle, hasil scraping situs resmi Zara pada tanggal 19 Februari 2024. Isinya 252 produk dengan 16 variabel, mulai dari kategori produk, harga, posisi display di toko, status promosi, serta status musiman sampai estimasi volume penjualan. Perlu kami garis bawahi, dan ini adalah snapshot satu waktu, bukan data historis, jadi kami tidak menganalisis tren dari waktu ke waktu, tapi fokus membandingkan performa antara kategori pada satu titik waktu tersebut. Kami juga menambahkan satu variabel turunan, yaitu estimasi revenue, dari mana ini adalah hasil perkalian harga dengan volume penjualan, supaya kita bisa lihat bukan cuma seberapa banyak produk yang terjual, tetapi seberapa besar nilainya untuk bisnis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, lalu pada bagian sel volume per kategori, tolong Kak Muna ditunjukkan. Nah, pada bagian ini menariknya, ketika kami urutkan penjualan berdasarkan kategori, satu kategori ini benar-benar mendominasi jauh di atas yang lain. Lalu pada bagian jaket, dari total sekitar 460.000 untuk terjual, hampir 259.000 unit, lebih dari separuhnya, datang dari kategori jaket saja. Padahal produknya itu 140-an dari total 250 produk ya. Nah, yang artinya jaket bukan cuma kategori terbanyak jumlah produknya, tapi juga kategori yang paling efisien menggerakkan penjualan. Nah, pada bagian chart efek promosi, nah itu ada satu temuan yang justru mengejutkan, yaitu ketika kita semua biasanya berasumsi kasih promosi penjualan naik, tapi ternyata ada bagian bar no and bar yes itu Mbak Mun. Nah, itu rata-rata volume penjualan produk dengan promosi dan tanpa promosi hampir sama saja. Ini semacam alarm kecil buat kita. Promosi saja ternyata tidak cukup untuk mendorong penjualan, tetapi ada faktor lain yang lebih berpengaruh.
Lalu pada bagian harga sales volume, kita juga sempat menduga mungkin produk yang lebih murah yang paling laku, tapi ketika kami plot harga terhadap volume penjualan. Nah, untuk titik-titik tersebar acak tidak membentuk pola naik turun yang jelas. Artinya, untuk harga produk tidak berkolerasi kuat dengan seberapa laku produk itu. Bukan harga yang jadi penentu utama di sini. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vera. Nah, lalu kalau bukan promosi dan bukan harga, apa yang bisa kita lakukan? Salah satu petunjuknya ada di bagian posisi produk di toko. Untuk Mbak Muna, bisa ditunjukkan. Nah, produk yang ditempatkan di front of store menunjukkan rata-rata volume penjualan yang sedikit lebih tinggi dibanding dengan I/S atau N-cap. Jadi, kalau kita rangkum, insight paling penting dari dashboard ini adalah bahwa kategori jaket adalah kontributor utama penjualan Zara. Sementara estimasi terhadap volume penjualan ternyata minim. Rekomendasi kami untuk marketing, evaluasi ulang strategi promosi yang berjalan selama ini, karena belum tentu itu yang paling efektif. Sebaliknya, pertimbangkan untuk lebih banyak menempatkan produk unggulan di area depan toko, karena data menunjukkan posisi ini punya performa sedikit lebih baik. Nah, tentu saja seperti batasan, datanya hanya snapshot 1 hari, jadi kami belum bisa menunjukkan tren musiman atau performa jangka panjang. Jumlah produk di section women juga jauh lebih sedikit dibanding men. Untuk bangunan bisa ditunjukkan untuk di bagian section women. Nah, di sini untuk section women dan juga men itu jauh. Jadi jaraknya sangat jauh. Begitu saya filter datanya jadi jauh lebih sedikit, sehingga perbandingan antara ini kurang seimbang. Ini bisa dikembangkan lagi dengan data penjualan multi periode, supaya kita bisa melihat tren dari waktu ke waktu. Dan dengan data section yang lebih berimbang antar pria dan wanita. Jadi begitulah cerita di balik angka Zara ini. Dari 252 produk, ternyata bukan diskon yang paling menentukan, tapi kategori yang tepat dan posisi yang tepat di toko. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.